Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini, dan ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi kita sekalian. Tuhan masih memperkenankan kita untuk berada di sekitar hadirat-Nya melalui renungan pada malam hari ini. Dan oleh sebab itu mari kita fokuskan perhatian kita saat ini untuk sama-sama mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Oleh sebab itu mari kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 156, Berdiri Karena Yesus. Nyanyian kemenangan iman nomor 156, Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya. Ajungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya semakin kau tegak. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu pada malam hari ini, Bapa dalam sorga. Mensyukuri segala kebaikan dan kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Dituntun dan dipeliharakan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan keseharian kami saat ini, bahwa Tuhan telah menyatakan kasih dan kemurahan-Mu, bahwa Tuhan telah mengurapi dan memberkati kami, sehingga kami ada, kuat dan sehat, hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Dan itulah sebabnya saat ini kami siap untuk belajar firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami, sehingga kebenaran firman-Mu ini bukan saja kami menjadi pendengar-pendengar yang setia di dalam diri kami ini, tetapi ketika firman-Mu dibacakan, kami mendengarkannya, kami diberikan kemampuan untuk memahaminya, dan terlebih kami diberikan kemampuan untuk melakukannya dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Ester pasal 2 ayat 17. Kitab Ester pasal 2 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Jadi inilah firman Tuhan yang kita renungkan secara bersama. Dan melalui pembacaan firman Tuhan saat ini, mari kita sama-sama merenungkannya di bawah satu tema,
yaitu jangan biarkan keterbatasan membatasi Anda. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa Tuhan tidak hanya menggunakan karunia yang ada pada diri kita ini untuk memenuhi apa yang menjadi harapan-harapan di dalam diri kita ini, tetapi Allah pun juga menggunakan keterbatasan-keterbatasan yang ada pada diri kita ini. Perhatikan Ester, dikatakan bahwa dia memiliki keterbatasan-keterbatasan yang besar di dalam hidupnya. Tetapi justru Allah membantunya menggunakan keterbatasan itu untuk memenuhi apa yang menjadi harapan-harapan di dalam kehidupannya. Dan yang terpenting di balik dari semuanya itu, bahwa Allah membantunya untuk mampu memenuhi atau melaksanakan misi Allah di dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa Ester adalah seorang yatim piatu yang diadopsi oleh Mordekai. Dia dikatakan bahwa seorang kaum minoritas. Dia adalah seorang Yahudi yang tinggal di negara Persia pada waktu itu. Dan dia pun juga disebut sebagai seorang wanita yang lajang di dalam dirinya. Dan kita tahu saudara-saudara bahwa wanita lajang pada waktu zamannya Ester adalah seorang yang tidak memiliki hak apapun di dalam kehidupannya. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menemukan di sini bahwa justru Tuhan memakai atau justru Tuhan menggunakan keterbatasan yang dimiliki oleh Ester di dalam hidupnya untuk membantu dia dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan-harapan di dalam kehidupannya. Memang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang apa yang tampak bagi kita, kita anggap bahwa ini bagaikan bencana di dalam diri kita ini. Tetapi ingat dan sadari bahwa hal yang kita anggap sebagai bencana di dalam diri kita ini, justru kadang itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk memenuhi tujuan-tujuannya yang lebih besar lagi di dalam kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya, sesuai dengan tema kita pada saat ini, bahwa janganlah biarkan keterbatasan yang dimiliki membatasi diri kita, membatasi kita tidak berbuat, membatasi kita beraktivitas, membatasi kita dalam mencapai apa yang menjadi harapan-harapan di dalam kehidupan. Maka itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan saat ini mengajari kita pada saat ini, bagaimana caranya supaya keterbatasan itu tidak mengekang diri kita. Bagaimana caranya atau apa yang perlu kita lakukan di dalam diri kita ini supaya keterbatasan kita itu tidak mengekang diri kita, tidak membuat diri kita tidak bebas, tidak melakukan aktivitas atau menghasilkan sesuatu hal di dalam kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama atau alasan yang pertama di sini adalah, atau cara yang pertama yang kita lakukan adalah, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Allah. Saudara, ingat bahwa ketika engkau sedang diperhadapkan kepada keterbatasan yang engkau miliki, dan iblis sedang menghasut pikiran-pikiran di dalam diri kita bahwa kita tidak mampu, kita terbatas dalam melakukan aktivitas di dalam diri kita ini. Ingat bahwa pandanglah Allah di dalam kehidupan. Saudara-saudara, ingat baik-baik bahwa arah pandang yang tepat di dalam diri kita ini sangat menentukan nasib diri kita. Jadi ingat bahwa nasib itu bukanlah sesuatu hal yang mengikat sehingga kita tidak bisa merubahnya lagi di dalam diri kita. Maka itulah sebabnya kadang kita mendengarkan orang yang mungkin sudah begitu nasibnya. Saudara-saudara,
Tidak ada orang yang ditakdirkan bahwa dia harus selalu mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik di dalam dirinya. Tetapi yang menentukan di sini adalah apakah hidup kita menjadi baik atau buruk, tergantung arah pandang di dalam diri kita. Dan sangat jelas melalui contoh kehidupan Ester yang kita temukan dalam pembacaan firman Tuhan saat ini, bahwa walaupun dia memiliki keterbatasan yang secara manusiawi sulit untuk dirubah di dalam kehidupannya, namun ketika Ester mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, ketika Ester sudah mulai fokus kepada Allah di dalam dirinya, maka terjadi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dapat disangkal di dalam kehidupan kita bahwa kadang kita terbelenggu, kadang kita terkekang, kadang kita tidak berdaya dalam menghadapi keadaan situasi. Apalagi kalau pikiran-pikiran kita sudah menghasut di dalam diri kita. Kuasa iblis sedang menghasut pikiran-pikiran kita, sehingga kita mulai bahwa kita tidak akan berdaya, kita tidak akan bisa, kita tidak akan mampu untuk menghadapi, dan kita tidak akan bisa mencapai apa yang kita dambakan di dalam diri kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa keterbatasan sekalipun yang kita miliki, Tuhan pakai semuanya itu untuk memenuhi harapan-harapan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, perhatikan Ester yang dikisahkan di dalam kitab Ester ini, bahwa memang dia sempat terbelenggu oleh pikiran-pikiran yang menghasut di dalam dirinya. Pikiran-pikiran tentang keterbatasan yang dimiliki di dalam kehidupannya. Namun, pada waktu dia mulai mengarahkan pandangannya kepada Allah, walaupun nyawa menjadi taruhan yang akan dilakukan pada waktu itu, namun apa yang menjadi hasilnya bahwa Ester mengalami perubahan keadaan, atau Ester mengalami perubahan nasib di dalam kehidupannya, yaitu dari seorang yang diadopsi oleh pamannya yang bernama Mordekai menjadi seorang ratu di dalam kehidupannya. Maka itulah sebabnya ketika kita sedang menghadapi pikiran-pikiran yang membuat kita terbelenggu, yang selalu mengarahkan diri kita kepada keterbatasan yang kita miliki di dalam diri kita ini, ingat baik-baik firman Tuhan dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara-saudara yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, langkah yang kedua yang harus kita lakukan, bagaimana caranya supaya kita tidak dikekang oleh keterbatasan yang kita miliki di dalam diri kita. Sebab memang kita sadari bahwa siapapun kita ini pasti ada keterbatasannya, pasti ada kekurangannya di dalam kehidupannya. Tetapi yang perlu disadari pula saat ini bahwa sekalipun itu adalah keterbatasan yang kita miliki, tetapi Tuhan juga bisa pakai untuk memenuhi, untuk mencapai apa yang menjadi harapan-harapan di dalam kehidupan. Maka langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus menyadari bahwa Allah memiliki tujuan yang penting di dalam diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus terlebih dahulu mengerti siapakah diri kita sebenarnya. Ini begitu penting di dalam diri kita. Bahwa begitu banyak orang-orang pada zaman sekarang ini, begitu banyak orang Kristen pada zaman sekarang ini tidak berbuat, tidak menghasilkan sesuatu apapun di dalam dirinya, karena tidak pernah menyadari siapakah dirinya sebenarnya, milik siapakah dirinya sebenarnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita
memandang diri kita ini sebagai pribadi yang tidak berarti, maka pasti kita akan selalu dikekang, dibatasi oleh keterbatasan di dalam diri kita. Jika kita selalu memandang diri kita ini secara pesimis di dalam diri kita ini, maka kita pasti bimbang dan ragu dalam berbuat sesuatu hal atau dalam bertindak di dalam diri kita. Atau jika kalau kita hanya berpikir tentang kekurangan, keterbatasan yang kita miliki, ingat bahwa sebenarnya kita sedang memenjarakan diri sendiri. Maka ingatlah firman Tuhan baik-baik dalam Mazmur 139 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Saudara-saudara, sangat jelas firman Tuhan bahwa memang ada keterbatasan yang kita miliki. Tetapi sadari pula bahwa kita ini sudah diciptakan oleh Allah secara dahsyat dan ajaib. Itulah yang disadari oleh Raja Daud di dalam hidupnya. Walaupun pernah berpikir bagaimana tentang nasibnya, bahwa setelah diurapi oleh Nabi Samuel untuk menggantikan Saul menjadi raja pada waktu itu, justru dia dikejar-kejar terus oleh tentara Raja Saul. Dan dalam keadaan seperti itu, memang situasinya mencekam, memang situasinya sepertinya tidak ada harapan. Namun saudara-saudara, ketika kita sama seperti Raja Daud, kembali menyadari tentang siapakah diri kita ini, milik siapakah diri kita ini, maka di situ kita akan selalu berbuat apa yang baik di dalam diri kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini sebenarnya sedang mengajari kita pada saat ini bahwa Allah sudah menaruh potensi di dalam diri kita. Allah sudah menaruh kemampuan. Allah sudah memberikan talenta. Allah sudah memberikan karunia untuk kita pakai bekerja, menghasilkan sesuatu hal di dalam diri kita. Atau dengan kata lain, bahwa kita ini adalah pribadi yang unik, pribadi yang luar biasa, dan berbeda dengan siapapun. Jadi ingat, sadari bahwa siapapun diri kita saat ini berbeda dengan orang lain. Orang lain memiliki kemampuan khusus, kita pun juga memiliki kemampuan khusus di dalam diri kita. Jadi jangan selalu kita mengukur, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Sebab ketika kita sudah mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, maka pada waktu itu kita tidak bisa berbuat apa-apa di dalam diri kita. Tetapi sadari firman Tuhan saat ini berkata bahwa Allah sudah menaruh potensi, kemampuan, talenta, karunia di dalam diri kita. Bahwa kita ini adalah pribadi yang luar biasa, pribadi yang unik di hadapan Tuhan, dan berbeda dengan siapapun. Kenapa? Karena kita memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain di dalam kehidupan. Maka itulah sebabnya kita perlu harus menyadari bahwa di balik dari kemampuan seperti itu, bahwa ada misi Allah, ada tujuan Allah yang harus kita kerjakan, yang harus kita capai di dalam diri kita. Bukan berarti bahwa kemampuan khusus yang diberikan bagi kita hanya sebagai sebuah kebanggaan. Tetapi kenapa Allah memberikan kemampuan khusus di dalam diri kita ini? Karena ada tujuan, karena ada misi Allah yang harus kita capai melalui kemampuan khusus seperti itu. Maka itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dan mulai saat ini berhenti memikirkan keterbatasan dan kekurangan diri. Tetapi mulailah berpikir pada saat ini bahwa tujuan dan misi apa yang harus kita lakukan di dalam diri kita. Apakah yang dikehendaki Allah yang harus kita lakukan? Dan ketika kita sudah hidup seperti itu, lalu kita melakukan aktivitas kita,
maka disitulah kita akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam diri kita. Mari seluruh ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tinggalkanlah berpikiran yang pendek di dalam diri. Janganlah selalu melihat keterbatasan, kekurangan pada diri sendiri. Tetapi marilah kita berpikir bahwa kita ini adalah pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan di balik dari semuanya itu, ada misi Allah, ada tujuan Allah yang harus kita capai. Dan ketika kita sudah mampu mencapai tujuan dan misi Allah itu di dalam diri kita, maka kita adalah pribadi yang berharga, yang bernilai menurut Tuhan, sebab hidup kita ini difungsikan sesuai dengan kehendaknya. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengakhiri renungan kita pada malam hari ini melalui doa. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini, buat segala kasih dan setia-Mu, pimpinan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Bahwa baru saja kebenaran firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami saat ini, yang mengajar kami untuk meninggalkan pikiran-pikiran yang senantiasa dikendalikan oleh kuasa kegelapan, seperti hanya memikirkan tentang keterbatasan, kekurangan-kekurangan di dalam diri kami ini, yang kadang membuat kami tidak berdaya, yang kadang membuat kami tidak melakukan apapun, atau yang kadang membuat kami tidak menghasilkan apapun di dalam diri kami ini. Dan itulah sebabnya saat ini Bapa di dalam surga, hamba-Mu datang berdoa kepadamu, bahwa kiranya firman-Mu mengubahkan diri kami saat ini menjadi seperti eser-eser pada zaman perjanjian baru ini, pada zaman sekarang ini, bahwa kami mau meninggalkan keterbatasan dan kekurangan, lalu kami mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang mengubah yang kekurangan itu menjadi sesuatu hal yang menghasilkan di dalam kehidupan kami ini. Bapa di dalam surga, hamba-Mu datang berdoa kepadamu saat ini, mendoakan untuk seluruh ibu-ibu rumah tangga dalam menjalani hidup mereka. Kami tahu bahwa dalam menjalani hidup seperti itu, ada saja pergumulan-pergumulan yang dihadapi, dan berbagai tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Dan itulah sebabnya Bapa, tolonglah mereka, tuntunlah mereka, berikanlah hikmat dan kemampuan. Kami datang berdoa kepadamu, mendoakan bagi ibu-ibu dalam tugas tanggung jawab pekerjaannya setiap hari. Berikan selalu kekuatan, kemampuan untuk mampu melaksanakannya. Bahkan pun juga harus menjalankan fungsi ganda di dalam kehidupan, melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Dan sebagai seorang ibu rumah tangga, Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan kesabaran untuk mampu melaksanakan semuanya itu sesuai dengan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Bagi ibu-ibu rumah tangga dalam berbagai aktivitas, kesibukan lainnya di dalam diri mereka, ya Bapa tolonglah mereka, ya Bapa tuntunlah untuk mampu melakukan semuanya itu. Dan melalui kesibukan, melalui pekerjaan, melalui aktivitas mereka, berkatilah dalam berbagai aktivitas dan keberadaan mereka. Ya Bapa di dalam surga, mampukanlah mereka supaya mereka semua menjadi perempuan-perempuan yang bijaksana dalam menjalani hidupnya, bijaksana dalam mengelola kehidupan, bijaksana dalam mengelola rumah tangganya, bijaksana dalam mengelola tanggung jawab pekerjaannya setiap hari, sehingga kehadirannya dalam rumah-rumah mereka masing-masing menjadi pribadi panutan, menjadi berkat bagi orang lain.
Ya Bapa di dalam sorga, memberkati dalam rumah tangga mereka. Memberkati bagi yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan yang menunjukkan apa yang terbaik di dalam diri mereka. Bahkan pun juga saat ini Bapa, kami datang berdoa kepadamu, mendoakan untuk setiap anak-anak mereka dalam berbagai perjuangan hidup. Baik yang sudah bekerja, Tuhan tolong. Baik yang sedang berjuang di tengah pendidikan, Tuhan yang memberkati. Bagi dalam pertumbuhannya, Tuhan selalu pelarakan supaya tumbuh sehat dalam kasih dan kemurahan-Mu. Berkati terus dalam rumah tangga mereka, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Dan jadikanlah rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang takut akan Tuhan, rumah tangga yang selalu mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Bapa di dalam surga, kami terus mendoakan dalam menghadapi pandemi ini. Mereka dituntut untuk berpikiran ekstra dalam memikirkan tentang kondisi keuangan keluarga mereka. Tuhan tolong sehingga mereka mampu mengelolanya dengan baik. Mereka mampu berpadanan dengan apa yang ada. Mereka mampu mensyukuri apapun yang ada di dalam hidup mereka. Sekalipun itu mungkin ada yang dalam keterbatasan. Namun ya Bapa, ketika mereka mampu bersyukur, maka di situ Allah bekerja mempercukupkan setiap kebutuhannya. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Mampukanlah mereka ya Bapa di dalam surga sebagai pribadi-pribadi, walaupun itu sebagai seorang ibu rumah tangga, tetapi pakailah mereka menjadi pribadi-pribadi yang terus melayani Tuhan, yang setia untuk mengemban pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Dengarkanlah setiap doa-doa, permohonan yang kami sampaikan kepadamu, sebab hanya Engkaulah yang sanggup untuk melakukan apa yang terbaik dan apa yang terindah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.